Ada seorang pejabat, pejabat ini tiap tahun bikin masalah. Setiap tahun dia lempar pernyataan, publik menjadi resah. Baru-baru dia katakan istilah good looking. Kemarin dia singgung kaki celana orang Islam. Dia singgung tentang apa itu? Ini Menteri Agama. Dia singgung soal kaki celana. Dia singgung soal nikob, cadar. Jangan main-main dengan Islam tanpa kita sadar. Kita berpikir ini virus. Bukan. Allah ikuti maumu. Pakai nikob enggak sekarang tahu. Menteri Agama itu memang suka cari muka, menjilat kotoran kafir supaya dapat duit. Padahal usia makin bertambah, sebentar lagi dibungkus dengan tisu. Syekh penikaman Syekh. Siapa yang tikam? Alvin dan Syekh dijadikan sebagai skenario oleh Allah. Karena dia sutradara terbaik yang menghancurkan Islam ini. Bukan orang kafir. Orang kafir itu cuma beberapa ekor di Indonesia. Saya dari dulu, dari 14 tahun lalu, saya nggak pernah minta dikawal. Justru saya, kalau dikawal-kawal itu jadi bagaimana badan saya ini. Nggak peduli saya kalau sudah yang begini, anggap dalam pertempuran. Saya bilang ke jemaah, kalau saya mati di tempat ini, kuburkan. Kristen masuk neraka memang ke neraka. Ente mau baca apa? Munafik masuk neraka. Model-model seperti ngabalin itu masuk neraka. Inilah peluang bagi munafik, bagi komunis, bagi kafir untuk menyerang ulama. Era pemerintahan Jokowi yang bikin ribut adalah pejabat-pejabat menteri Jokowi. Supaya Jokowi dengar, dia pecat. Amin ya robbal alamin. Ini kan di YouTube. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awdaha alilata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barahidil haq suwahal batin. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul hakul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu usadiqul walil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil aqdani wa simatiha wa nuril absari wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakra wa imma kafur. Inna adatna lil kafirina salasila wa aqdala wa sayyid. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, Badan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah Kota Bandar Lampung, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum Ukhuwah Islamiyah, imam rawatib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat Kota Bandar Lampung yang kami hormati, kami muliakan, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kasih sayang Allah, sehingga pada saat ini kita semua masih diberi kesehatan, bisa berhadir di rumah Allah ini dalam momentum pelaksanaan tabligh akbar. Di tengah isu pandemi, di tengah isu yang merebak COVID-19, kita mengikuti
anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita masuk ke dalam masjid, insya Allah di dalam masjid ini tidak ada penyakit. Yang ada penyakit di luar masjid, imankan itu, yakini itu, bahwa di dalam masjid tidak ada penyakit. Aminkan itu. Di luar masjid barulah kita berhadapan dengan kudis, eksim, kurang, TBC, AIDS, dan lain sebagainya. Persoalan tentang kehidupan dalam peradaban umat manusia saat ini, sepertinya kita sudah memasuki fase yang sangat sulit. Dunia sedang bergejolak. Bahkan isu tentang pandemi Corona COVID-19 ini terkadang sudah meremahkan kita sebagai orang yang beriman. Ada yang berandai-andai, bahkan ada yang menuduh seolah-olah ada pembunuhan massal. Saya tadi malam melihat sebuah tayangan video bahwa COVID-19 ini katanya sebuah strategi untuk membinasakan manusia. Enggak, yang membinasakan manusia hanyalah Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitabahu ajalah. Wa may yurid shawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid shawabal akhirati nu'tihi minha wa zannasi syakirin. Itu kata Allah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi'idznillah, kitabahu ajalah, kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, nu'tihi minha, kami berikan. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan. Di ujung daripada ayat itu, wa zanasi syakirin, dan kami balaskan kepada orang yang bersyukur. Ayat ini memberikan dampak yang sangat positif bagi orang beriman. Di ujung ayat itu merupakan face shield, merupakan masker pelindung virus yang paling ampuh. Apa itu? Pandai bersyukur. Antum pakai masker tambah dengan face shield, ditambah dibungkus dengan karomboni sekalipun, kalau hidup tidak tertib, hidup tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, inilah akibatnya, dampaknya secara global, khususnya di Indonesia. Allah bangunkan makhluknya. Bit, bangun bit, COVID. Nak bangunnya, Corona. Kenapa? Ya Allah, serang Indonesia, serang Amerika, serang benua Australia, serang Eropa. Ini akibat kemunafikan global. Setiap penyakit, setiap musibah bukan datang dari Cina, bukan dari Wuhan, dari Tuhan. Datangnya dari Allah Jalla Jalaluhu, Rabbul Alamin. Kehidupan manusia dalam kondisi baik, kehidupan manusia dalam kondisi rapuh, kehidupan manusia dalam kematian, semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkadang saya mengatakan begini, orang pakai masker itu ada tiga. Sekali lagi, orang pakai masker ada tiga. Yang pertama, orang pakai masker itu mereka percaya adanya virus, percaya. Yang kedua, mereka takut kepada COVID-19. Yang kedua, yang ketiga, mereka cinta kepada Corona. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Orang, ya saya mau jawab dulu. Orang yang tidak pakai masker juga ada tiga. Yang pertama, tidak disiplin, termasuk saya. Itu yang tidak pakai masker, tidak disiplin, termasuk saya. Yang kedua, mereka beriman, bukan percaya. Mereka beriman adanya virus, adanya penyakit, adanya Corona. Mereka beriman. Percaya dengan beriman beda. Mengapa saya dengan beriman? Justru karena mereka beriman, mereka tidak takut. Karena
karena mereka percaya iman itu lebih besar daripada ketakutan. Yang ketiga, orang yang tidak pakai masker itu, mereka seperti yang dikatakan Joko Widodo, presiden kita, mereka bersahabat. Tunggu dulu, jangan dulu ketawa. Masih ada rekam jejak digitalnya. Kita bersahabat dengan, kita berdamai dengan corona. Ini saya berpegang di situ. Jadi kalau saya itu salah, ada kalimat Pak Jokowi di statement beliau. Kita berdamai dengan corona. Makna filosofis berdamai begini. Dulu saya beragama Kristen. Kita bermusuhan. Saya di seberang lautan di tanah Papua. Saya di Sulawesi bermusuhan dengan Bapak Ibu, tidak saling kenal, tidak saling sapa, tidak bersalam-salaman karena kita beda agama. Ini makna filosofis berdamai dengan virus. Mengapa? Karena kita jauh, kita tidak. Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah, kita sama-sama, kita berdekatan, kita salam-salaman. Nah, saya kira begitulah. Kita kalau betul virus ini merebak dan memang bahaya, saya kira di Lampung sini sudah banyak yang tewas. Ini persoalannya Allah yang berikan. Jadi jangan menuduh bahwa saya tidak akui ini ada. Penyakit apapun, masalah apapun, ingatlah kita di zaman para nabi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, sampai di zaman saat ini para ulama. Mereka memberikan kedudukan dalam konteks kehidupan, keimanan kepada manusia yang mereka pimpin dalam kondisi baik. Tapi dari catatan semua nabi yang memimpin umatnya, dari 124.000 nabi, tidak ada satu pun yang sukses membawa umat manusia ke jalan yang lurus kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya beliau satu-satunya nabi yang dapat menerangkan, mengajarkan kepada manusia dari seluruh dunia, ujung ke ujung dunia, tentang kebenaran isi daripada kalimatullah. Berangsur-angsur kalimat Allah diturunkan dalam bentuk Al-Quran. Perkataan risalah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, disempurnakan susunan-susunan kitab itu dalam kehidupan kitab yang kita yakini saat ini, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bersifat umum, bukan kitabnya orang Islam saja. Saya kok kaget melihat Al-Quran kitab orang Islam, Taurat kitab orang Yahudi, Injil kitab orang Kristen. Enggak begitu. Taurat dan Injil tidak ada saat ini. Pelaku pengajaran daripada Taurat mereka sudah tidak ada, zamannya sudah kadaluarsa. Injil juga begitu. Pengikut Injil di zaman Isa sudah nggak ada. Yang terakhir mereka tersisa hanya 8 orang. 4 lari ke dalam gua. Ada 12 murid Nabi Isa, 8 dieksekusi mati, 4 lari ke dalam gua. Itu yang disebut dengan kitab Ashabul Kahfi. 4 pemuda yang lari ke dalam gua, ditidurkan Allah 309 tahun. Generasi inilah kemudian keluar mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi Muslim. Mereka adalah ahli kitab. Datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran, semua kitab para nabi itu tersusun, diajarkan kepada seluruh manusia, dan kita yakini sekarang sebagai ajaran yang rahmat lil alamin, rahmatan lil, bersifat umum, bukan kitab orang Islam. Al-Quran itu kitab bagi seluruh hudalinas, bagi seluruh umat manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Supaya kita memahami Islam itu jangan sempit.
Sehingga menuduh-nuduh Islam itu agama teroris. Kaget juga saya, yang mengatakan Islam teroris bukan orang kafir. Kaget, heran saya, kok begini? Kalau dituduh munafik, marah dia. Saya juga Islam, saya pakai kopiah, saya pakai peci. Tapi dia mengatakan Al-Quran, orang Islam adalah teroris. Bahkan mohon maaf, bukan cuma Abu Jongos yang ngomong begitu. Bukan cuma Abu Jongos, pejabat negara. Kalau kita masuk ke masjid begini melihat polisi basah-basah begitu, sebagai pengamanan, kepolisian, tentara mengamankan kita di masjid. Kenapa? Ada kejadian katanya, Syekh, penikaman Syekh. Siapa yang tikam? Alvin dan Syekh dijadikan sebagai skenario oleh Allah, karena dia sutradara terbaik, sutradara di atas segala sutradara dalam menciptakan realitas film yang patut kita tonton dalam eksistensi kehidupan kita. Alvin menggambarkan keterpurukan masyarakat, Syekh Ali Jaber menggambarkan kehidupan keulamaan yang sudah ternoda akibat politik dan kepentingan finansial. Inilah wajah keislaman di Indonesia. Ini skenario yang Allah buat. Karena setiap musibah datangnya dari Allah. Nah, kalau polisi sudah basa-basa begitu, tentara sudah basa-basa, jaga kita. Kita bela Islam. Bukan kita membela Allah. Allah itu tak perlu dibela. Kekuasaan dan kekuatan Allah itu maha dahsyat. Dia hubungkan ini dengan akhlak yang kita timbulkan dalam berislam. Bagaimana tidak? Yang menghancurkan Islam ini bukan orang kafir. Orang kafir itu cuma beberapa ekor di Indonesia. Digambarkan oleh Allah itu bahwa orang kafir itu derajat mereka seperti binatang dalam Quran surah Al-Anfal. Inna syarat dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Dawab, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Bukan pribadi orang kafir, bukan. Watak dan jiwa mereka, kebiasaan mereka, apa yang mereka lakukan tidak ada beda dengan binatang. Cuma beranak pinak, makan tidur, bekerja mencari nafkah, bersenggama, melahirkan. Itu apa beda dengan hewan? Makanya Allah gambarkan dengan jelas. Nah, sebagai orang mukmin digambarkan oleh Allah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Antum mengaku beriman, berarti antum orang yang beruntung. Keberuntungan apa? Bukan keberuntungan duniawi. Keberuntungan yang lebih jelas dalam Quran surah Al-A'la. Qad aflahal man tasakka wa sakka rasma rabbihi fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Keberuntungan yang kita dapatkan dalam Islam ini adalah keberuntungan kita disucikan karena beriman kepada Allah. Orang kafir masuk neraka bukan karena dia berbuat dosa. Kalau dalam perilaku hidup, sikap hidup, kita dan orang kafir ini cuma beda-beda tipis. Betul apa betul? Antum semua dan saya dibanding orang kafir cuma beda-beda tipis. Bahkan ada orang yang mengaku Islam kelakuannya lebih daripada kafir. Saya mau tanya, penikaman ini kafir atau bukan? Tindakan kafir atau bukan? Tindakan kafir atau bukan? Ada di atas kafir, bajingan. Penikaman terhadap ulama, yang nikah saya perhatikan bukan orang kafir, orang Islam. Berarti penyakit yang kita hadapi umat Islam saat ini bukan kudis, bukan koreng, bukan kurap, bukan penyakit luar, penyakit dalam. Karena terlalu banyaknya munafik di dalam Islam. Penyakit dalam. Kita pakai masker sampai mau susah dalam masjid. Pakai terus. Kita pakai masker karena sebelum pakai masker sebelum kita pakai niqab. Ada seorang pejabat, pejabat ini tiap tahun bikin masalah. Setiap tahun dia lempar pernyataan, publik menjadi resah. Baru-baru dia katakan
istilah good looking. Kemarin dia singgung kaki celana orang Islam. Dia singgung tentang apa itu? Ini Menteri Agama. Dia singgung soal kaki celana, dia singgung soal nikob, cadar. Jangan main-main dengan Islam tanpa kita sadar. Kita berpikir ini virus. Bukan. Allah ikuti maumu. Pakai nikob nggak sekarang tahu? Itu masalahnya. Bagi yang beriman, bagi yang belajar tasawuf, bukan yang belajar fikih. Kalau fikih di atas langit ada langit. Kunut enggak, itu fikih. Kunut enggak, itu fikih. Maulud laksanakan, ada yang tidak, itu fikih. Ruang fikih luas. Di atas langit ada langit. Tapi ruang tasawuf, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam proses kelahiran manusia, musibah mati, itu adalah proses tasawuf. Jangan ditolak ajaran itu, bagus sekali. Akhirnya kita sekarang menggunakan ini. Dia lempar ke publik. Good looking sekarang. Good looking. Ya memang harus good looking. Lebih daripada good looking. Karena Nabi Muhammad SAW menurut orang Amerika, penulis Amerika, di atasnya good looking. Apa itu? 100 the great men in the world is Prophet Muhammad good man, number 1. Dari 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah SAW menduduki ranking pertama sebagai orang terbaik, the great man in the world. Dari 100 catatan manusia terbaik di dunia, Rasulullah SAW duduk di ranking pertama. Nah, kita sebagai pengikutnya lebih daripada good looking, the great man. Saya dari kafir masuk Islam, bangga betul dengan Al-Quran. Cinta betul kepada Al-Quran. Kita berkumpul di sini, perintah siapa? Kita ada di dalam masjid, perintah siapa? Mau dengar siapa? Kita akan mendengarkan fatwa daripada Al-Quran. Polisi, tentara di luar sana tidak mampu mengatasi kebrutalan masyarakat, tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial, tidak mampu mengatasi segala macam persoalan, kecuali bi ilmi ulama qiwamud dunya bi arba'ati asal. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi syaqawatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, yang paling bahaya, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Indonesia ini, kabinet jilid 2 ini, Indonesia maju jadi mundur. Ekonomi minus 5%. Kenapa? Jawabannya karena doa orang-orang miskin. Bukan sedikit WA di handphone saya. Ustaz, doakan usaha saya di Pekanbaru bangkrut. Ustaz, doakan usaha saya di Tanah Abang ludes. Ustaz, doakan usaha saya di Medan tumbang. Oh, jadi kamu nggak jual ini lagi? Oh enggak Ustaz, sudah bangkrut. Kenapa? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Era kepemimpinan Joko Widodo ini terkesan sekali menjauhkan dari keadilan terhadap kaum mayoritas. Kita mayoritas kok jadi ketakutan sekarang. Saya ahli jaga di tikam. Saya dari dulu, dari 14 tahun lalu, saya nggak pernah minta dikawal. Justru saya, kalau dikawal-kawal itu jadi bagaimana badan saya ini. Nggak suka saya, terlalu penakut. Coba, musibah itu kalau datang di dalam kamar, sementara tidur. Kalau datang malaikat, Assalamualaikum Yahya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa is? Waktunya ngaluk, waktunya comeback pulang. Nggak usah di masjid. Kemarin saya di ceramah subuh hampir mati. Begitu cari ceramah makan kambing langsung pusing di atas, mau roboh saya. Dan sampai hari ini saya masih pusing. Nggak peduli saya kalau sudah mengambil begini, anggap dalam pertempuran. Nggak usah kita ragu, nggak usah kita khawatir, nggak usah kita takut. Saya bilang ke jemaah,
Istri saya pulang duluan, anak berangkat duluan, ente ikut nanti. Takut katanya, kondusivitas. Sudahlah Pak polisi, Pak tentara, yang bikin kacau negara ini bukan masyarakat. Pejabat-pejabat dengan mulutnya, dengan pernyataannya yang tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Mengenai Alpin dan Syekh Ali Jaber, itu skenario sutradara yang Allah sudah buat. Alpin ini menggambarkan keimanan orang Lampung. Para ustadz-ustadz, mohon maaf, mungkin belum ikhlas berdakwah, sehingga masih ada anak muda yang mau dibayar untuk menganiaya ulama. Seburuk-buruk makhluk. Saya banyak ceramah di Makassar, duduk di warung kopi dengan orang-orang Makassar, di Aceh, di Madura, di Surabaya. Duduk saya, nggak ada pakai tutup wajah. Paling saya pakai topi tauhid itu, duduk minum kopi. Preman-preman yang tidak sholat-sholat, tukang-tukang beca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dari mana saya Ustaz? Oh, kami nonton di YouTube. Oh, tukang parkir ada handphone ya? Ada, Android ya? Coba saya lihat, handphonenya bagus. Bagaimana tukang parkir bisa beli handphone? Oh, cicil Ustaz, 1 hari 3.000 bayar kepada tengkulak. Apa itu yang disebut pelaku riba? Jadi bayar 3.000 berapa tahun? 15 tahun lunas. Innalillah. Yang penting gaya. Di mana kau lihat saya? Wah, dia klik, dia buka YouTube. Tapi sudah dia download banyak sekali. Yahya Waloni, Yahya Waloni. Allahu Akbar. Kamu tapi tadi Johor tidak sholat. Oh, maaf Ustaz, kalau itu memang baju kotor, biasalah. Alasan begitu. Hah? Kenapa kau tidak sholat? Saya perhatikan tangannya ini merinding bulu-bulunya. Dia lihat saya, berarti masih ada iman. Coba kalau antum berani, antum bilang dia kafir kau tidak sholat, kalau dia tidak tusuk. Jangan tunggu dia datang. Maksud saya, cobalah sekali-sekali ustaz-ustaz ini datang ke terminal, datang ke tempat-tempat di mana saudara-saudara kita itu tidak beribadah. Jangan lantas dalam masjid bidah kafir hanya berani kepada Muslim. Giliran kepada pendeta-pendeta nggak mau disinggung. Pendeta masuk Islam, kalau nggak neraka antum dan jemaahmu. Nggak berani. Yang dia singgung hanyalah orang-orang Islam. Inilah peluang bagi munafik, bagi komunis, bagi kafir untuk menyerang ulama. Bukan karena pernyataan Menteri Agama. Menteri Agama itu lain urusannya. Menteri Agama itu memang suka cari muka, menjilat kotoran kafir supaya dapat duit. Padahal usia makin bertambah, sebentar lagi dibungkus dengan tisu. Sorry apa? Kain kapan ya, maaf tadi ini kamu alam. Enggak, saya kira tisu itu kawan. Pejabat negara, saya ikut ke liang kubur, apa? Tempat pemakaman yang paling mahal, Sandiaga Hills di Bogor. Saya ikut di Kerawang. Saya perhatikan nih pejabat. Oh, dia lebih kaya dari Menteri Agama. Dia berapa kali duta besar di negara-negara Eropa, bahkan lama di Jerman. Anak-anaknya sudah insinyur semua. Bukan insinyur output Indonesia, output Oxford dan lain sebagainya. Di Eropa, di Jerman, teknokrat. Begitu dia dikuburkan, Allahu Akbar. Saya perhatikan, oh cuma biasa nih orang. Karena waktu saya di Manado, waktu saya di Papua, sering kuburkan orang mati juga waktu saya pendeta. Nah kalau orang Kristen mati, semua perlengkapan dibawa. Gelang emas, oma saya, semua dibawa. Sampai peneti emas dibawa ke dalam peti mayat, dibungkuskan dengan kebaya. Begitu juga yang laki-laki, pakai sepatu, pakai jas, dasi kupu-kupu, harta-hartanya, apa yang dia suka, ditaruh di samping peti mayat. Itu orang Kristen mati. Saya terus pikir-pikir dalam Islam ini, kok bisa begitu ya? Iya, karena kalau 7 langkah orang dari liang, datang 2 makhluk. Nanti jangan bilang ini makhluk ini milik orang Islam, bukan, milik semua manusia. Kita bayar kau surat Iqra kita bakapa binafsikal yauma alaika hasiban. 2 makhluk ini namanya Munkar dan Nakir. Dia tunggu setiap pemakaman. Orang Kristen dikubur dia ada, orang Islam dikubur dia ada, orang Hindu dikubur dia ada, orang Buddha dikubur dia ada. Semua agama ditunggu oleh Munkar dan Nakir. Begitu dia lihat
Oh, ini orang Kristen pakai jas, emasnya ditamping, badannya ditaruh badan. Terus saya analisa, di Islam ini nggak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Berarti mas-mas yang dibawa ini baru saya tahu ada teologi yang saya lewatkan. Berarti barang-barang emas, berlian, diamond dan lain sebagainya untuk sogok kepada muka dan hati. Itu dia. Bahkan ada pendeta saya kuburkan di Papua. Begitu mau dikuburkan kakinya bengkak. Sudah beli sepatu di pasar dikasih pakai, nggak ada yang pas. Karena memang orangnya tinggi besar. Ukuran sepatunya 45. Cari coker, cari telepon beberapa pendeta, mana ada sepatu yang besar? Nggak ada. Coba cari sepatu yang ukuran Belanda dulu. Ukuran Belanda panjang tapi sempit. Ini pendeta ini kakinya bengkak besar. Tingginya hampir 190 orangnya. Begitu dipaksakan kasih pakai, Allahu Akbar, pecah kulit sepatu itu, teguk ke depan. Saya ikat dengan kawat di ujung dadu. Ikat kawat, dikasih pakai dalam peti. Susah, beratnya minta ampun. Berat dengan dosa untuk dipikul. Orang Islam tak begitu. Saya intip, saya lihat. Ini pejabat hanya dibungkus dengan kain kapan. Pulang membawa iman dan amal soleh. Ini pejabat-pejabat lupa. Pada waktu masih bertugas, Islam diancam. Dia pikir dia akan selama-lamanya jadi menteri. Saya sengaja bilang begini, di era pemerintahan Jokowi, yang bikin ribut adalah pejabat-pejabat menteri Jokowi. Supaya Jokowi dengar, dia pecat. Amin ya Rabbal. Amin. Ini kan di YouTube. Supaya Jokowi dengar, dia pecat. Jangan. Antum jadi tentara, antum jadi polisi, antum jadi menteri, bahkan antum jadi presiden, antum tentu bermunajat kepada Allah. Begitu antum jadi pejabat, antum singkirkan Islam, antum hina Al-Quran, antum hina saudaramu, anak-anak santri. Justru anak-anak santri inilah yang nanti kita doakan akan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama berguna bagi tegaknya dinul haq, dinul Islam. Jadi saya kira jamaah, kita sekarang posisinya adalah bersatu untuk menegakkan Islam ke depan. Lihatlah kalau sudah kumpul begini, masyarakat, polisi, kita doakan, insya Allah tidak terjadi lagi kejadian pidana penikaman terhadap ulama. Kalau saya waktu pertama dengar langsung naik darah saya. Saya bilang susu saya cari-cari begini kok nggak datang. Kepada Syekh Ali Jabir datang kira-kira begitu. Ya. Saya nggak pernah takut komandan, Pak polisi, Pak tentara, karena saya datang dengan cara baik. Orang kalau sudah di dalam masjid begini, insya Allah mulai dari pembicara sampai pendengar semuanya orang-orang baik. Amin ya Rabbal alamin. Silakan di luar sana masih banyak maling, perampok, begal motor. Nah, itu harus dicari. Koruptor, para pejabat. Ini negara kita makin hari makin rusak akhlak para pejabat. Melempar pernyataan, mengadu domba antar suku. Bahkan kemarin ribut, bukan orang tanggung, bukan orang biasa, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa mudah-mudahan orang Minang Pancasilais. Sudahlah, berhentilah. 80% pejabat negara ini, saya orang Manado ya, 80% pejabat negara ini, provinsi yang banyak memberikan sumbangsi bagi tegaknya NKRI adalah orang Minangkabau. Coba periksa kalau ada catatan kriminal, ada nggak pernah orang Padang begal motor? Ada nggak pernah orang Padang perampok? Enggak. Menteri, jenderal, polisi, tentara, kebanyakan orang Padang. Berhentilah menghina-hina antar suku. Ustaz juga berhenti menghina-hina Kristen. Enggak, justru saya sampaikan begini, Kristen masuk neraka memang ke neraka. Ente mau bantah apa? Ya, orang Islam saja yang masuk surga. Islam yang mana? Islam yang tidak munafik. Ibu bapak pikir orang nanti ke Islam murtad masuk neraka? Munafik pun masuk neraka. Munafik masuk neraka. Model-model seperti Ngabalin itu masuk neraka. Nggak percaya. Buka dalam kitabullah Al-Quran At-Taubah 84. Wala
wala takum ala qaumi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatun fasiqun wala tusolli. Janganlah engkau mendoakan Muhammad salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Jadi tidak boleh mendoakan yang sudah munafik, tidak boleh didoakan di masjid ini. Kalau ada yang pernah munafik, jangan disolatkan. Itu Al-Quran yang perintahkan. Saya lebih percaya isi Al-Quran daripada percaya perkataan mubalik. Perhatikan baik-baik. Saya lebih percaya perkataan Al-Quran daripada perkataan seorang mubalik. Karena saya masuk Islam atas pengetahuan Al-Quran. Kenapa? Mata abadau, jangan mendoakan, jangan mensolatkan untuk selama-lamanya. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Artinya jangan didoakan. Wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Karena mereka sudah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Munafik itu yang mana? Suka memakan harta orang kafir, tetapi cenderung memusuhi kaum muslim. Itu munafik. Jadi nggak ada ampun. Perhatikan saja nanti kalau si munafik ini beberapa orang yang di televisi pimpinan partai meninggal, lalu ada ustadz yang menyolatkan, berarti ustadz itu juga melakukan munafik. Mesti begitu sekarang. Supaya ini munafik di luar tahu bahwa kita melawan, bukan kita setelah mendapat aniaya. Pengawanan kita enggak. Musibah itu bagi kami pendakwah sudah siang malam jadi makanan kami siang malam. Saya sejak masuk Islam ribuan ancaman aniaya. Di Sulawesi pernah dibakar mobil saya. Keluarga saya mengundang saya dengan alasan masuk Islam. Dikeroyok, dibungkus dalam karung, dibuang dalam kali. Alhamdulillah, belum mati karena belum izin. Dapat tahu, akan kita tahu, oh ini ada musibah di depan, jangan melanggar. Karena Allah memberikan pengetahuan di dalam hati. Dan Allah tahu, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba tanya Syekh Ali Jabir, sebelum kejadian ada nggak tanda-tanda yang Allah berikan? Pasti ada. Sedangkan saya orang baru masuk Islam begini bisa tahu, apalagi sekaliber beliau. Pasti ada. Cuma kadang-kala kita manusia, mohon maaf, begitu mendapat tanda kita paksakan diri. Orang mukmin itu berjalan bukan dengan kemampuan logikanya, bukan dengan kekuatan dirinya, dia berjalan dengan asumsi kekuasaan, petunjuk Allah. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah memberikan pengetahuan ke dalam hatinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini jamaah, pesan saya yang pertama sebagai konklusinya, kesimpulannya dakwah kita pada pagi hari ini, penekanan terhadap kekhawatiran kita terhadap penyakit singkirkan. Kita mengikuti protokol kesehatan, tetapi kita lebih mengikuti protokoler dari Allah Subhanahu wa taala. Iman lebih besar daripada kekhawatiran. Iman lebih besar daripada ketakutan. Yang kedua, kita yakini ya, kalau melihat petunjuk diagnosa dokter, virus itu katanya kita harus physical distance. Begitu antum buka masker saya berbicara begini, droplet pancaran semburan napas saya, kalau memang itu ada. Saya dan anak kecil ini, istri saya selama 7 bulan, 3 bulan saya di rumah, dan tiap saya berdakwah saya nggak pakai. Anak kecil saya umur 3 tahun tanya-tanya, Pak, mana COVID itu? Oh, COVID dan Bapak beli, ada COVID goreng itu anak saya sudah lewat. Kalau betul itu ada. Ada kepada orang yang pengecut, ada kepada munafik, ada kepada kafir, kepada beriman dia enggak ada. Insya Allah. Makanya antum jangan ikuti saya, beriman dulu baru ikuti. Anak saya itu, ini mic dipakai antum tadi, ya. Siapa mau tahu?
Ini bukan persoalan positif negatif. Masalah COVID ini reaktif non reaktif. Antibodi kita kuat, imunitas kita kuat. Indonesia konsumsi makanan bernutrisi. Indonesia mengkonsumsi sayur-sayuran berwarna hijau. Indonesia mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi, makanan-makanan yang bergizi, ikan, daging yang segar, sayur-sayuran, jauh dari kelemahan imunitas. Boleh rentan dengan virus. Kenapa? Karena mereka hidup di daerah dingin. Virus apa saja, bukan cuma virus corona, bukan virus COVID-19, yang paling bahaya itu virus munafik. Nah, ini. Kalau ini sudah hilang di Indonesia, insya Allah mudah-mudahan November, Desember sudah 100% sembuhnya, kita diangkat penyakit ini. Allah ambil, hei corona, hei COVID, pulanglah ke Cina, karena dari sana asalnya. COVID dari asal kembali kepada asal. Pulanglah COVID, sudah selesai, sekarang di Cina. Gara-gara ente, sesama manusia saling curiga. Saya dengar di Jakarta, saya tanya, saya ceramah di Jakarta, kenapa semua ini biar imam? Imam sampai menyebut mahrus pun melintang-melintang, karena sudah pakai mahrus. Saya colek, saya bilang sama Pak Ketua Panitia, ini sumbing ya? Oh, enggak Ustaz, enggak sumbing. Tadi masih ada rekam. Oh, rupa-rupanya pakai masker. Ya. Jadi saya karena masyarakat Lampung pakai masker, insya Allah habis acara ini Ustaz saya pulang dulu. Jangan bisa menyebarkan virus. Iya, jadi saya memang sampai masuk kubur tidak mau pakai masker. Kendati denda 100 juta saya nggak mau pakai masker. Itu iman saya. Jangan ikut-ikutan ya. Kalian beriman dulu baru ikut. Saya kira begitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan, simpulkan sekaligus. Bersatulah kita dan tidak usah takut dengan ketakutan, dengan kematian. Insya Allah dia akan datang kok pada waktunya. Terhadap saya pribadi, ibu bapak, saudara-saudara. Ini yang kita perlu simak adalah jaga persatuan ukhuwah Islamiyah dan tetap konsisten dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini masih ada acara zuhur saya, malam juga masih ada acara. Hari ini saya tempatnya 3 ronde untuk ceramah. Jadi untuk memperlengkapi apa yang saya sampaikan ini, ibu bapak bisa memiliki buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ini adalah karya ilmiah saya. Di setiap momen saya berdakwah, saya membawa buku ini untuk membantu perjalanan biaya dakwah kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.